Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom bagi semua Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan. Seperti luar biasanya, hari ini kita bertemu kembali dalam PDKT Online. Saya berdoa kiranya kita semua dalam kondisi yang baik. Namun apabila ada teman-teman yang hari ini kondisinya kurang baik, mari tetaplah bersemangat, sebab Allah kita adalah Allah yang tidak hanya mau, namun Dia juga mampu menyelesaikan apapun masalahmu. Sebelum kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita bersama-sama bernyanyi Saat Ini, Saat Indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari Tuhan. Kalau kami bisa bertemu bersama Tuhan, baik secara online melalui PDKT Online ini Tuhan, kami rasa ucap syukur dan terima kasih buat seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh berbicara melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah sharing firman ini Tuhan boleh membuat kami senantiasa boleh berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang indah di dalam hidup kami Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bagikan berjudul Tuhan mau dan Dia sanggup. Tuhan mau mengampuni kita dan Dia sanggup untuk menolong kita. Terkadang atau mungkin saja beberapa kali terjadi di mana kita yang hari-hari ini berdoa, namun setelah berkata amin, kita ragu akan doa tersebut. Masih berkata dalam hati, kira-kira doaku dijawab nggak ya sama Tuhan? Hal tersebut terjadi bisa saja karena hati kita yang masih merasa tertuduh akibat segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, atau bisa saja masih sulit untuk lepas dari trauma masa lalu. Sehingga orang yang seperti ini sering berpikir bahwa Tuhan jijik terhadap mereka dan sudah tertutuplah kesempatan bagi mereka untuk menerima pertolongan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah pemikiran tersebut benar demikian adanya?
Sebelum menjawab hal tersebut, mari kita terlebih dahulu baca bersama Lukas 19 ayat 1-10, kisah Zakius, kepala pemungut cukai. Ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya yang pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mari kita berhenti dulu di ayat 1 sampai dengan 4 ini. Kita akan coba lihat sebuah fenomena di dalam cerita Zakius pada ayat ini. Di satu sisi, cerita ini menceritakan kalau Zakius adalah berbadan pendek, tapi dia adalah orang yang kaya dan seorang kepala pemungut cukai. Biasanya, seperti kita ketahui, kebanyakan orang kaya tentu memiliki akses atau fasilitas yang lebih untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, meskipun dia pendek, mestinya pada saat itu dia bisa saja memakai jasa atau fasilitas untuk membuat ia bisa dengan lebih mudah untuk melihat Yesus. Namun sepertinya saat itu Zakius tidak mengandalkan kemampuan ataupun kekayaannya. Malah ia berusaha untuk memanjat sebuah pohon ara dengan segala resikonya, baik itu jatuh sekalipun, agar ia bisa melihat Yesus. Membaca cerita ini, kita bisa melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang Zakius pada saat itu sudah menunjukkan bahwa ia sudah mulai menyesal dengan apa yang dikerjakannya selama ini. Sekalipun dia masih ragu, kira-kira Tuhan mau nggak ya untuk mengampuni dia? Seperti kita yang mungkin hari-hari ini juga masih ragu, apakah Tuhan masih mau menolong aku, mendengarkan doaku, orang yang penuh dengan dosa ini? Kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Lalu apa kata Yesus ketika melihat Zakius yang sedang bertengger di atas pohon sendirian? Tetapi sebelum ke situ, saya jadi kepikiran nih teman-teman. Kira-kira pada saat itu bisa nggak ya Yesus berjalan melewatkan Zakius begitu saja tanpa harus menengadah ke atas pohon? Karena pada saat itu kan banyak sekali orang-orang berkerumun. Jadi bisa saja Yesus tidak lagi terfokus melihat ke atas. Karena ia melihat begitu banyaknya orang-orang yang berdesak-desakan ingin meminta kesembuhan atau sekedar hanya ingin tahu dan mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Tapi Tuhan kita itu luar biasa teman-teman. Dia adalah Allah yang maha tahu dan maha pengasih. Dia tahu siapa dari kita yang rindu datang dengan sungguh-sungguh menghampirinya. Tidak hanya itu saja, dia juga mengasihi kita semua, termasuk kita-kita orang yang berdosa. Yesus tahu pada saat itu Zakius dengan kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus sedang berada di atas pohon. Lalu Yesus berkata di ayat 5, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Mendengar perkataan Yesus tadi, di ayat 6 dikatakan, Zakius langsung segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sementara itu, sapaan dan permintaan Yesus pada Zakius ternyata membuat semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Sampai-sampai orang tersebut berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pernyataan Yesus ini tentunya mengejutkan semua orang. Sebab dari sekian banyak orang yang ada di situ, mengapa Yesus malah menyapa Zakius yang dibenci oleh banyak orang? Bahkan sampai mau menumpang di rumah Zakius. Namun, Yesus tidak peduli dengan perkataan orang yang saat itu mencibir keputusannya. Selanjutnya, dikatakan di ayat 8, Zakius bertobat dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari kisah Zakius ini, kita bisa melihat kalau yang pertama, Tuhan mau mengampuni kita orang berdosa. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Dia tidak membenci orang berdosa. Tuhan mengasihi kita semua tanpa terkecuali, dan Dia turun ke dunia justru untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Lukas 5 ayat 31-32 mengatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka,
Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sama juga halnya dengan Zakius, demikian juga dengan kita yang sama-sama berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari kesalahan. Namun, dari cerita ini ada satu hal yang membuat Zakius berbeda, adalah ketika ia memutuskan untuk bertobat dan berhenti dari dosa yang telah ia lakukan selama ini. Sebuah keputusan yang diambil oleh Zakius yang disertai dengan sebuah komitmen yang teguh kepada Tuhan untuk melepaskan diri dari dosa dan tidak kembali mengulangi dosa atau kesalahan tersebut. Dan poin kedua dari kisah Zakius ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Setelah Zakius bertobat, Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan dan menganugerahkan keselamatan kepada Zakius. Tidak hanya kepada Zakius saja, melainkan seisi rumahnya, yang berarti keluarganya juga. Dari kerinduan Zakius bertemu dengan Tuhan ini, kita juga bisa melihat kalau Zakius mungkin saja mengalami suatu titik dalam hidupnya di mana kekayaan yang dimilikinya ternyata tidak bisa memberikan keselamatan kepada diri dia maupun keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan Zakius selama ini telah membuat banyak orang membencinya, dan hal ini tentunya memberikan dampak negatif tidak hanya pada dirinya saja, namun juga seisi rumahnya. Anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yang di dalamnya tergandung damai sejahtera, kasih, sukacita, pengharapan, itu ternyata tidak bisa dibeli dengan harta yang dia miliki. Bahkan harta Zakius yang banyak selama ini tidak bisa membuatnya bersukacita, malah membuat ia terus merasa tertuduh dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak lagi mendengar ialah segala dosamu." Dengan menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan ini, Zakius menerima sebuah kelepasan. Sama halnya juga dengan kita. Zakius tidak lagi ragu dan bimbang akan pengampunan dan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup dia dan keluarganya. Dengan iman yang teguh dan tentunya indah pada waktunya, pasti Tuhan akan menepati janji-janjinya bagi kita, orang yang percaya dan taat kepadanya. Jadi dari kisah ini, dari sharing firman Tuhan mau dan Tuhan sanggup ini, kita bisa mengambil poin yang pertama adalah Tuhan mau mengampuni kita, orang yang berdosa. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tentunya semua ini akan kita peroleh ketika kita memilih untuk datang kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa-dosa kita. Poin yang kedua, Tuhan sanggup untuk menyelamatkan dan memulihkan kita dan seisi rumah kita. Sama halnya juga dengan Zakius yang keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, demikianlah janji itu juga berlaku bagi kita semua yang hari-hari ini memutuskan untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Pertobatan kepada Tuhan akan membawa keselamatan bagi kita semua untuk bisa dilayakkan untuk menerima setiap janji yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Dari sharing firman ini, saya mengharapkan juga bisa menjawab keraguan dari teman-teman semua, kita semua orang berdosa, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mau mengampuni kita, namun Dia juga sanggup untuk menolong dan menjawab setiap pergumulan kita selama kita datang kepadanya dengan sungguh hati dan bertobat dari setiap kesalahan maupun dosa kita. Sebab Tuhan mengasihi kita, Dia tidak akan membiarkan dan menolak kita. Sekian sharing firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini,
Mari kita bersama bernyanyi lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah melalui sharing firman ini Tuhan, Bapa boleh menyentuh hati kami Tuhan, untuk kami boleh meninggalkan Tuhan cara hidup kami yang lama, beroleh cara hidup yang baru, bertobat ya Tuhan, meninggalkan segala dosa maupun kesalahan kami yang telah kami perbuat di masa lalu Bapa, sehingga kami tidak merasa tertuduh Tuhan, terintimidasi setiap kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan firman pada hari Tuhan akan melayakkan kami Bapa untuk senantiasa boleh menerima janji-janji Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Kami juga senantiasa berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara maupun kerabat kami Bapa, yang hari ini Tuhan Yesus berada dalam kondisi yang kurang baik, apakah itu dalam sakit penyakit Tuhan maupun pergumulan lain Bapa, baik itu pergumulan dalam sekolah, kuliah ataupun pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan bersepakat dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya dalam waktunya Tuhan mereka beroleh jawaban sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau menerima berkat-Mu. Kami angkat tangan kami bersama-sama. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.